yang najis, maka bayi suci Nabi Muhammad keluar fi maudhi'i qurbis surra, di bawah pusar. Jadi kan tidak pantas pembasmi najis keluar daripada tempat yang najis. Tidak cukup itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara tahu kenapa bayi ketika lahir di alam dunia dalam keadaan menangis? Kata Imam Al-Haddad, sebab penyebab bayi ketika lahir di alam dunia dalam keadaan menangis karena ditempeleng oleh syaitan. Iblis plus anak cucunya hasud dengan Sayyiduna Adam yang menjadi penduduk ahlul jannah, dan dia dan pengikutnya menjadi kayu bakar api neraka. Hasud sifatnya iblis. Itu ada bayi lahir ditempel dari Imam Al-Haddad. Bayi suci Sayyidul Wujud wa akrami kulli mawjud wal liwa'il ma'qud wa syafa'atil udma yawma syuhud. Maulana Muhammad ketika lahir tidak dalam keadaan menangis. Sengaja saya membahas masalah Nabi Muhammad karena Ustaz Jamal ini fana dengan Nabi, gosida dengan Nabi, muji Nabi. Barokah didikan dari gurunya Al-Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Nah, bayi suci Nabi Muhammad tidak dalam keadaan menangis. Syaitan itu lemah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar." Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Jadi kalau Sayyidina Umar lewat satu jalan, syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar? Bagaimana dengan guru Sayyidina Umar ketika lahir, yaitu Maulana Muhammad? Syaitan tidak bisa mendekat, saudara. Ketika bayi suci Nabi Muhammad lahir di alam dunia, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk menghadiri maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita suci Sayyidat Maryam, Sayyidat Asiyah ikut menghadiri maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwah 124.000 nabi dihadirkan oleh Allah untuk menghadiri maulidu Rasulullah. Bahkan Sayyiduna Adam tahu bahwa ini bayi, bukan sembarang bayi. Ketika hati beliau gundah gulana, tidak tahu akan meminta apa kepada Rabbul Alamin, Fa'alhamahullah, Allah memberikan ilham kepada Sayyiduna Adam, bertulisan di qawaidi arsyir rahman, tulisan la ilaha Muhammadur falyatawajjah qalba Adam. Beliau faham tidak ada satu nama yang disampaikan dengan nama Rabbul Alamin kecuali makhluk tadi adalah akhabul khalaiqi ila Allah Muhammadur Rasulullah. Bertawassul dengan nama suci Nabi Muhammad. Ini jasadnya Nabi belum lahir bisa mensyafaati 124.000 nabi. Sayyidat Aminah belum lahir, Sayyid Abdullah belum lahir di alam dunia. Tahu Sayyidina Adam, kembali diterima tobatnya oleh Allah. Dan ingat, zahirnya berdosa. Ingat, hakikatnya Sayyidina Adam tidak berdosa. Jadi jangan diartikan, oh Nabi Adam aja berdosa, Nabi aja mana berdosa. Hati-hati.
Orang yang berkata itu khotib-khotib Jumat sering. Orang berkata kata Imam Syafi'i, bapaknya bapak ini Sayyidina Adam berdosa. Hati-hati, termasuk dosa besar. Karena setiap nabi itu maksum. Maksum itu terjaga. Mulai lahir sampai wafat itu semua nabi. Kalau wali mahfud, tapi kalau nabi maksum. Ikut menghadiri Maulid Rasulullah SAW. Karena ini bayi yang syariatnya akan langgeng ila yaumil qiyamah. Saat 124.000 nabi-nabi yang lain syariatnya sudah habis, tinggal ada satu syariat yang langgeng ila yaumil qiyamah, yaitu syariat Sayyidul Wujud Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibayangkan lagi. Tidak akan terjadi ila yaumil qiyamah ketenangan batin yang dialami oleh Sayyidat Aminah ketika melahirkan bayi suci Nabi Muhammad. Tidak akan terjadi lagi. Ini Allah Jalla Jalaluhu wahda memerintahkan. Malaikatul kiram yang hadir tidak terhitung. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak terhitung. Sayyidina Jibril, guru dari malaikat-malaikat, tapi murid dari Nabi Muhammad. Orang kadang salah paham bahwa Sayyidina Jibril adalah guru daripada Nabi Muhammad. Saudara tahu kenapa Sayyidina Jibril ingin selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad, ingin bercengkrama dengan Nabi Muhammad? Karena setiap Sayyidina Jibril bercengkrama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, makomnya, ma'rifatnya kepada Allah meninggi, meninggi dan meninggi dan meninggi, diberkati al-ijtima' bi Maulana Muhammad. Dari mana malaikatul kiram belajar tasbih? Dari nuri Muhammad, dari nur suci Nabi Muhammad. Saudara tahu surat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Ketika Nabi Muhammad disuruh membaca oleh Sayyidina Jibril, Iqra, kata Nabi, ma ana biqari'in. Yang kedua kali, Iqra, ma ana biqari'in. Sampai ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada Allah. Baru Nabi Muhammad mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada Allah. Siapa guru Nabi Muhammad? Allah Jalla Jalaluhu wahda. Hanya kalau dibilang Nabi Muhammad itu Nabi Ummi, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, saya sampai jadi jenazah tidak bisa meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Datuk dari Mahditul Hijaz, Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu ada kitab namanya Al-Ibris, dikumpulkan oleh murid beliau namanya Ibn Mubarak. Di situ ada keterangan luar biasa. 124.000 nabi tidak mengerti ilmu tauhid kecuali mendapatkan barokah daripada nur Nabi Muhammad. Siapa saja? Jumlah aulia setiap zaman 124.000. 124.000 aulia di setiap zaman, mereka tidak mengerti ilmu tauhid, tidak mengerti ilmu hadis, tidak mengerti ilmu tafsir kecuali mendapatkan satu tetes barokah daripada nur Nabi Muhammad. Kita mengenal Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang disabdakan oleh Hadratul Rasul Maulana Muhammad, alimu Quraisy yamla'u tibaqal arda ilman. Paling alimnya orang Quraisy yang ilmunya sampai ke penjuru dunia. Imam Syafi'i dengan maqam yang seperti itu baru mendapatkan satu tetes min nuri Muhammad. Bisa jadi sekelas Imam Syafi'i. Kita mengenal Imamul Haddad. Yang Imamul Haddad ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad
Jangankan manusia, batu kenal sama Imam Al-Haddad. Ketika beliau masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah, ketika beliau masuk, ada batu-batu yang dulu menguluk salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika Imam Al-Haddad masuk ke Madinatul Munawwarah, Assalamualaikum ya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Batu kenal dengan Imam Al-Haddad. Kalimatnya di atas rata-rata. Wali kutub paling lama menjabat Maghamul Ghibiyah. Nah, tanggung-tanggung Imam Al-Haddad itu riwayat dari Syekhana Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Jadi kalau Anda membaca kitab Nasaihud Diniyah, ada hadis-hadis Nabi Muhammad, itu langsung Imam Al-Haddad langsung bertanya kepada Rasulullah, hal qulta hadza ya Rasulullah? Apakah Baduka pernah mengatakan perkataan seperti ini? Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Apabila Nabi Muhammad mengatakan ya, ditulis oleh Imam Al-Haddad. Dari sini Imam Al-Haddad ada di qalbi Nabi Muhammad. Luar biasa. Manfaatnya, ilmunya luar biasa. Baru mendapatkan satu tetes daripada nur Nabi Muhammad. Bisa jadi kelas Imam Al-Haddad. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap malam sholat alfu rak'ah, mendapatkan maqam pangkat yang begitu dahsyat, ilmunya luar biasa, baru mendapatkan satu tetes daripada nur Nabi Muhammad. Bagaimana dengan pusatnya nur Maulana Muhammad? Seandainya kemampuan Nabi Muhammad, beliau bisa membaca dan bisa menulis, diketahui orang kafir Quraisy akan dikira bahwa Nabi Al-Quran adalah bikinan Nabi Muhammad. Nihayatul awliya bidayatul anbiya, nihayatul anbiya bidayatul sayyiduna wa maulana Muhammad. Mentok-mentoknya ilmu para wali, baru permulaan ilmu Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh wa baqiyatul anbiya. Nihayatul anbiya, mentok-mentoknya ilmu para nabi, baru permulaan ilmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani bergelar Habibul Habib. Siapa-siapa yang baca kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, dijamin akan ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkhatamkan kitab Al-Anwarul Muhammadiyah dijamin. Dan beliau terangkan, seandainya akal manusia pertama sampai manusia terakhir ditaruh di satu timbangan dan ajlu Rasulullah di timbangan sebelahnya, larojahat akan jauh lebih berat akal suci Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya, ketampanannya, ilmunya Nabi itu tartaqi, ketampanannya Nabi tartaqi. Jadi bukan saya melihat Anda hari ini begini, besok juga begini. Kalau Nabi Muhammad beda. Yang dibaca oleh Ustaz Muhyiddin tadi, alam dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali itu tidak diakui menjadi anak oleh ibunya sebelum mimpi bertemu dengan Nabi. Kalau sekarang tidak diakui menjadi anak kalau belum S1, S2, S ini, macam-macam. Kalau didikan orang-orang dulu lain. Tidak diakui menjadi anak sebelum mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena mimpi Nabi itu ru'yatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal karomah. Jadi orang kalau sudah mimpi Nabi Muhammad minal karomah. Ini didikan orang-orang dulu ini. Didikan ibunya. Jadi nggak memikirkan S1, S2, S ini, wah kacau. Kalau didikan Habib Ali, ibunya Habib Ali, tidak diakui jadi anak sebelum mimpi Nabi. Setelah berhasil mimpi Nabi, tidak diakui menjadi anak sebelum bertemu terang-terangan dengan Nabi. Tambah mujahadahnya lagi, tambah sholawatnya Nabi. Habib Ali tahu rahasia lulusnya Habib Ali. Jadi
sama guru Jadul Habib Abu Bakar tidak melihat beliau basyariahnya tetapi khususianya. Kadang-kadang murid itu hancur gara-gara seperti itu. Lihat gurunya bukan lihat khususianya tetapi lihat basyariah. Kalau lihat basyariahnya tidak bakal lulus. Tapi kalau lihat khususnya pasti akan lulus. Hanya seorang murid di hadapan guru itu seperti jenazah yang sedang dimandikan. Mau di kanan boleh, mau di kiri boleh. Nggak boleh sama guru kita mengatakan perintahkan saya seperti ini, suruh saya seperti ini. Nggak bisa. Murid-murid kayak gini tidak. Orang-orang yang seperti ini tidak bakal untung untuk selama-lamanya. Harus seperti jenazah yang sedang dimandikan. Habib Ali itu sama gurunya seperti itu. Nah, berhasil dia qadha dengan Nabi. Itu tartaqinya itu semuanya loh. Naiknya ilmunya tambah tinggi, ketampanannya tambah tinggi. Jamalu Muhammad bin Abdullah terus tambah tampan sampai nanti di yaumil qiyamah, sampai nanti ketika Anda masuk ke surga. Ketika Anda masuk ke dalam surga, Anda akan lupa dengan bidadari surga. Anda akan lupa dengan susu yang bercampur dengan madu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau memandang wajah suci Nabi Muhammad, kan syafaat Nabi, ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludahnya Nabi Muhammad kita minta. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul kautsar, lebih berharga daripada ma'u zamzam, lebih berharga daripada nikmal jannah. Di anna jasad Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhlukat. Saudara-saudara, ya baktu saja mal sudah kumpul dengan Nabi, berkatnya Habib Hasan, berkatnya nurut perintah, istiqomah, khidmah dengan guru. Ini yang menyebabkan beliau wafat ala husnil khotimah. Tidak syak lagi, wafat ala husnil khotimah.